Hello everybody and welcome you back again with me Eka Lotif on this channel. Kali ini gue sudah ada di Jogja dan beberapa hari lalu gue sempat beli beberapa peralatan untuk keperluan studio gue. Apa itu? Check this out. Beberapa hari lalu gue sempat lihat-lihat di Tokopedia dan lihat-lihat video-video gue yang lama di komputer ya. Terutama video review Adobe CC 2019. Nah, di situ gue menyadari bahwa video gue itu sangat kurang sekali cahaya soft ya. Cahaya yang jenis soft itu sangat kurang sekali. Nah, akhirnya gue browsing-browsing di Tokopedia dan akhirnya belanja softbox, oke? Nah, softbox yang gue beli ya, ini bukan endorse ya, sorry bukan endorse. Jadi tidak ada link di deskripsi. Nah, softbox yang gue beli itu menggunakan soket E27 jelas dong ya, karena buat lampu. Nah, kenapa gue beli softbox yang pakai soket E27 ya, buat lampu, fitting lampu. Nah, karena beberapa waktu lalu gue sempat nemuin ini, ya. Ini mungkin salah satu lampu yang bakal menjadi saingannya Opel ntar ya. Tapi kapan gue review ya, next episode aja ya, episode selanjutnya aja. Setelah browsing-browsing, akhirnya gue nemu yang cocok buat keperluan gue, yaitu yang menggunakan soket E27 yang 4 colokan ya, 4 drat gitu ya, 4 lampu. Akhirnya gue beli paket ya, gue beli 2 biji ya. Satu udah gue jadiin ini ya, key light satu ya. Oke, seperti apa paketnya? Oke, seperti ini ya. Ini BTW gue sudah unboxing tadi. Ya sebenarnya tadi ada video unboxingnya, cuman iya lupa kerekam audionya ya. Salah gue tidak memperhatikan kondisi baterai. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini ada light stand ya. Kalau gue lihat light stand yang ini, oke, ini lebih tebal daripada light stand yang punya gue yang biasa, yang gue pakai saat ini lebih tebal. Ini adalah softbox-nya. Oke, let's see. Di dalam softbox ini, oke, ada ini kain diffuser. Kemudian ini ya, reflektor. Fungsinya apa reflektor ini ya? Fungsinya itu supaya memantulkan cahayanya fokus ke depan. Jadi tidak ada cahaya yang kebuang ke belakang. Oke. Terutama ketika kalian menggunakan lampu. Ya, lampu light bulb maksudnya ya. Kalau light bulb itu kan cahayanya cenderung keliling ya, omnidireksional ya, bukan spot ataupun flat ya, oke. Nah, di sini kalian lihat di sini ada velcro. Oke. Ini dibuka semua dulu. Oke. Sudah dibuka. Oke. Kemudian di sini ada batangan besi seperti ini. Oke. Di sini ada 2 ujungnya. Yang ujung besar seperti ini. Fokus. Oke. Dan ujung kecil seperti ini. Ya, ini yang ujung kecil. Ujung besar ini fungsinya untuk ke tempat lampunya. Oke, kita buka dulu. Oke, sekarang kita lihat tempat lampunya. Ya, seperti apakah dia? Ya, seperti ini kalian lihat. Ya. Namanya Optik Pro. Oke, kelihatan nggak? Optik Pro, ya. Nah, ini mempunyai 4 soket E27. Seperti ini. Ya, 4 soket. Kemudian ini yang jatuh tadi, ini ada sekring atau fuse. Oke, ada fuse-nya. Ini jadi kalau misalkan fuse kalian yang di sini terbakar atau putus, kalian bisa ganti dengan fuse yang ini. Atau kalian bisa beli fuse di toko listrik, tinggal samain aja 3 ampere. Nah, oke, di tempat lampunya kita lihat. Nah, oke. Nah, dia bunyi seperti itu supaya tidak cepat bergerak. Jadi ketika dikunci, keras. Oke. Nah, kita akan pasang dia. Gue akan contohin ya, masangnya seperti apa. Kelihatan nggak? Kurang tinggi ya. Oke, cukup lah ya. Kelihatan lah ya. Oke, seperti ini. Ini dipasang di sini. Kunci. Oke, jadi dia sama light stand-nya sudah jadi satu. Kemudian kita akan praktek pasang softbox supaya kalian lihat ya. Ini gue mundur dikit. Nah, jadi softbox ini salah satu part yang agak tricky masangnya ya. Cara gampangnya gimana? Ya, nih gue ajarin cara gampangnya. Tapi kalau misalkan kalian punya cara gampang ya, coba komen di bawah ya. Nah, cara gampang menurut gue itu adalah dipasang dulu satu. Oke, seperti ini. Oke, bagian yang kecil jangan lupa ya, bagian yang kecil. Dipasang dulu satu, masukin.
Oke, bagian velcro yang sudah terbuka tadi. Nah, kita pasang ke soket lampunya. Kemudian kita pasang selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir kita pasang velcro-nya, ya, supaya tidak spill ke belakang cahayanya. Ya, seperti ini ya. Sudah terpasang PC lemon squishy. Oke, ups, ya seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan pasang dia punya kain diffuser. Oke, kain diffuse. Nah, di kain diffuse-nya ini ada seperti ini pinggirannya, ya. Ada velcro-nya juga. Oke, tinggal dibalik aja. Kunci pakai velcro. Pasang di sini. Kunci pakai velcro lagi. Ada benangnya. Maklum murah meriah. Ya, seperti ini jadinya. Oke. Nah, di soket ini ya, karena tombolnya 2 dan dia tepat fitting lampunya 4, jadi setiap satu ini bisa mematikan atau menyalakan 2 lampu sekaligus. Oke, dia menyilang. Oke, seperti itu cara memasang softbox yang baik dan benar. Dan ya bisa dibilang itu cara gue lah. Tapi kalau misalkan kalian punya cara yang lebih mudah, coba komen di bawah. Oke? Yang terakhir, gue pengen minta pendapat kalian. Apakah kalian cukup nyaman dengan setting lighting gue seperti ini, yang sekarang ini? Ya, kebetulan yang ini belum gue nyalain, baru satu doang yang gue pakai ya. Ini buat key light doang. Nah, ini rencananya gue taruh ini buat V light nanti di sini. Apakah kalian juga punya saran untuk lighting gue? Oke, langsung aja komen di bawah. Kalau misalkan gue disuruh review ya, yang paket ini ya, bisa dibilang review gue biasa aja sih. karena gini, softbox ini tidak bisa disamakan dengan lighting profesional, misalkan Godox gitu kan. Ya, ini kan 600.000 dapat 2 ya, 2 kit. Bayangin, murah. Apalagi lampu yang dipakai itu adalah lampu LED light bulbs. Nah, makanya di episode selanjutnya gue akan bahas LED light bulbs ini ya. Bagaimana perbandingannya dengan Opel ya. LED light bulbs ini mungkin, kayak seperti gue bilang tadi, mungkin bisa menjadi salah satu rivalnya Opel untuk keperluan videografi ataupun keperluan lighting ya, ataupun fotografi ya. Karena di sini CRI-nya 85 ya. Spoiler dulu. Ya, pokoknya nanti kita bahas apakah benar kualitas rendering warna yang dihasilkan dari lampu Luby ini lebih baik daripada lampu Opel ya. Karena lampu Luby ini lebih murah daripada lampu Opel. Oke, tunggu aja di episode selanjutnya. Gue Kaul Latif. Kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan terus berkarya.